kehidupannya akan semakin luar biasa gitu. Karena dalam pernikahan itu sebenarnya ada 3 domain gitu ya. Domain pertama itu adalah, apalagi kalau di dalam pernikahan itu kan, kalau di dalam Islam karena tujuannya adalah untuk ibadah, kemudian pernikahan itu bahkan bobotnya tadi separuh dari agama, berarti Obrolan Ruang Tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat obrolan ruang tamu, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Ada Dr. D, ada Kak Zuli, dan saya Mama Ica yang insya Allah senantiasa menemani teman-teman semua, sahabat semua di obrolan ruang tamu. Kali ini kita akan berbincang tentang dinamika pernikahan. Pernikahan adalah ibadah terpanjang, dan di dalam Islam bahkan pahalanya itu seperti separuh agama. Nah, maka pastilah ada dinamika naik turunnya, ada suka duka, tentu datang silih berganti. Nah, kali ini kita akan ngobrolin lebih jauh lagi, setidaknya untuk membantu teman-teman yang satu sedang mempersiapkan pernikahan, sedang mempertahankan pernikahan, dan meluruskan niat kembali agar pernikahan ini insya Allah sakinah mawadah warohmah. Dokter Dia dan Kak Zuli. iya, Kakak Ica. Kok kakak sih? Boleh apa-apa. Kakak. Tahun 2026 kita harus lebih muda. Iya, boleh kan? mami. Iya. Adek juga boleh Iya, ya. Ica juga boleh ya. Masya Allah. Dok, sebetulnya yang namanya pernikahan ini kan selain tadi juga ibadah, tetapi juga proses saling mengenal dua orang manusia. Nah, sebetulnya seberapa penting sih manusia-manusia ini yang terikat dalam sebuah pernikahan untuk bisa memahami dan belajar tentang manusia agar tadi kesehatan jiwa orang-orang yang ada di dalam pernikahan ini tuh tetap terjaga gitu loh. Oh ya, Masya Allah, ini memang susah ya berbicara, bukan susah tapi karena manusia itu memang dinamis ya, manusia itu punya emosi, bisa berubah-ubah, situasi juga sangat cepat berubah, apalagi sekarang ya, dan sekarang ini tren perceraian juga angkanya sedemikian tinggi ya. meningkat gitu ya, kalau nggak salah. Datanya nanti coba ditampilkan Mas Delis ya, yang di BBS itu 400.000 sekian gitu, kian marak lah perceraian ini, dan kita juga melihat ya di media sosial gitu, berita-berita yang terkait dengan rumah tangga itu nggak ada habisnya kita bicarakan. Dan kalau kita berbicara rumah tangga itu banyak hal ya di situ, bersifat dari mulai materi, spiritual, mental, komunikasi, semuanya itu begitu apa ya, hal-hal yang memang harus kita terus belajar, nggak bisa kita berhenti, atau kita berumah tangga itu nggak bisa cuman pakai modal dengan apa yang kita punya atau kita tahu selama kita bertumbuh sampai kemudian kita menikah gitu loh. Maka setelah kita memasuki dunia pernikahan, ada bab baru yang harus terus kita pelajari gitu, karena dinamika kehidupannya akan semakin luar biasa gitu. Karena dalam pernikahan itu sebenarnya ada 3 domain gitu ya. Domain pertama itu adalah tentang tanggung jawab gitu ya. Ya, tanggung jawab ini banyak hal gitu ya. Ada materi juga, memberikan rasa aman juga pada keluarga, stabilitas rumah tangga. Nah, stabilitas itu kan nggak cuma ekonomi ya, tapi dari berbagai faktor. Kemudian domain kedua adalah attachment dan intimacy. Jadi keintiman. Nah, kedekatan itu kedekatan emosional, adanya rasa hangat, rasa aman dalam keluarga gitu. Nah, intim itu tidak harus selalu juga seksual, dan seksual itu juga penting gitu ya. Keintiman itu kan ya tadi, kedekatan intim tuh nggak harus selalu berhubungan seksual. Nah, ini yang sering jadi miskomunikasi juga gitu loh. Ada yang berpikir bahwa harus yang bersifatnya seksual, tapi padahal kita ngobrol aja udah intim gitu, ngobrol nggak penting, bertatapan, touching, gandengan tangan gitu ya. Itu juga keintiman. Nah, yang domain ketiga itu transcendental, jadi berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, ada orang yang nanti coba Mbak Ica mungkin atau Mbak Zuli yang inget tuh hadis atau apa ya, kalau ada seorang suami gitu yang ibadahnya bagus banget, tapi kemudian mengabaikan tanggung jawabnya pada keluarga, itu kan juga tidak bagus ya, gitu, jadi timpang. Jadi semua itu harus seimbang. Jadi spiritual dalam keluarga itu juga harus ya, jadi terkait dengan visi misi gitu kan. Rumah tangga itu mau dibawa kemana? Apakah ini hanya sifatnya duniawi saja, ya kan? Mencapai kebahagiaan duniawi seperti punya rumah, rumah harus spesifikasinya yang apa, punya mobil berapa, punya anak yang sekolah apa, yang sekolahnya bagus,
kita bisa punya ini itu, apakah hanya itu, tapi apakah rumah tangga ini visi misinya akan dibawa sampai akhirat. Nah itu kan akan menentukan sebuah perjalanan gitu kan. Ya makanya kita sering menganalogikan rumah tangga itu seperti sebuah kapal kan, dimana kapal itu kan nggak mungkin akan kita tambatkan terus di dermaga ya. Emang kapal nggak jalan-jalan gitu ya. Kalau rumah tangga ya pasti kapal itu berlayar. Maka suasana lautan yang mungkin ada ombak, badai, ya kan, kita nggak tahu airnya bagaimana gelombangnya, itu kan kalau kita tidak membawa, harus gimana nih kapal ini kita mensifati, mengetahui caranya nahkodai bagaimana. Nah kalau terjadi misalnya kerusakan kita harus bagaimana, itu kan semua itu harus memang ada bekalnya, kemudian ada pelatihannya, ada ilmunya, ya kan, gitu. Ya, sebenarnya memang apa ya namanya yang kompleks itu adalah pada saat kita berhubungan dengan manusia ya, apalagi kalau di dalam pernikahan itu kan, kalau di dalam Islam karena tujuannya adalah untuk ibadah, kemudian pernikahan itu bahkan bobotnya tadi separuh dari agama, berarti satu paket juga dengan memahami pasangan kita ini kan, gitu ya, maksudnya latar belakang dia, kemudian pola komunikasinya seperti apa, selagi masih di dalam ranah mubah kan, mubah tuh ya boleh ya gitu, artinya kan kita tidak kemudian memberikan excuse gitu kalau misalkan pasangan sampai kasar ya, misal kasarnya tuh kasar, itu kan masuknya nanti kekerasan. Nah nanti di dalam Islam maksudnya udah boleh tuh alasan untuk ditinggalkan misalnya ya, alasan untuk perceraian misalkan gitu ya, artinya kan memang pemeliharaan hubungan ini tuh kompleks gitu loh, ya kan. Nah kalau dari dunia komunikasi gimana sih Kak Zuli, mungkin pengalaman ataupun mungkin pernah menemukan dan lain sebagainya, yang paling dibutuhkan oleh perempuan tuh yang kayak apa sih? Kalau aku mungkin karena perempuan itu kan butuh suatu hal yang romantis ya, apalagi saya memang berkecimpung di dunia komunikasi. Sementara pasangan kita tuh kurang banget secara skill komunikasinya gitu loh. Jadi mungkin, tetapi saya juga melihat kalau ke pasangan saya pribadi bahwa mungkin karena memang suami saya tuh tipikal orang yang kurang romantis, tapi mungkin actionnya tuh beda gitu. Sementara saya sebagai pasangan tuh membutuhkan komunikasi yang kadang-kadang kita mungkin hal yang sangat sepele, pemirsa, udah sampai kampus belum, udah makan siang belum, itu sebenarnya cukup tuh, sesederhana itu, bahasa cintamu gitu ya. Bener, sesederhana itu, tapi mungkin tidak di luar sana, lelaki tidak bisa melakukannya ya. Walaupun mungkin berulang-ulang selalu terjadi pertengkaran, mungkin di awal-awal 2 hari udah makan belum, tapi kayaknya bukan jadi diri dia gitu ya. Jadi habis itu otomatis ya, habis itu disuruh dulu gitu ya, hilang lagi gitu. Terus akhirnya kita ya sudahlah, kita berdamai dengan keadaan. Memang ketemu tipikal suami yang nggak seperti kita, butuh komunikasi yang selalu pengen diingatkan apapun itu ya, dari makan segala bentuk dan diperhatikan dari atas sampai bawah, bajunya kurang matching segala macam, itu kan penting juga ya, kayak suami itu hal yang sepele itu diperhatikan. Tetapi suami kita tidak seperti itu. Akhirnya sudahlah, kita berdamai dengan keadaan. Ya walaupun sebenarnya berat banget, sakit gitu loh rasanya, kok nggak kayak gituin ya, tapi mungkin akhirnya terus ya mungkin harusnya jadi emosi yang cukup tinggi, tapi pulang-pulang suami bawa coklat, suami bawa martabak, akhirnya nggak jadi marah gitu kan. Harus ada hal-hal yang memang kita tentukan sendiri nih ya, kita yang memilih untuk, ya mungkin bahasa lainnya bisa aja itu juga versi lain dari qanaah kan, merasa cukup. Jadi oke, kalau gitu aku cari sendiri nih hal-hal yang kira-kira bisa menutupi kekurangan yang tadi cukup mengecewakan gitu ya. Karena sebenarnya kekurangan itu kan nggak krusial banget gitu, nggak begitu penting ya. Memang kebetulan pas dapat laki yang memang minim komunikasi, tetapi mungkin wujud komunikasinya dalam bentuk perhatian, terus kemudian bantuin rumah lah atau sesekali, atau mungkin pulang dari kerja bawain coklat, makanan kesukaan aku, itu udah yang keren lah menurutku. Nih ada yang menarik ya dari apa yang disampaikan Mbak Yuli. Mbak Yuli tadi meng-highlight kata yaitu kan nggak terlalu penting. Nah seringkali kita ngomong nggak terlalu penting, tapi numpuk-numpuk itu juga meledak. Jadi sebenarnya itu bukan nggak terlalu penting. Sesuatu itu mungkin kecil, tapi tetap penting. Nah, kita itu sering mengabaikan bahwa kita tuh butuh mengkomunikasikan, membicarakan hal-hal yang kelihatannya nggak terlalu penting tadi. Maka seharusnya kalau kita misalnya dalam persiapan pernikahan atau kita ingin memperbaiki pola pernikahan kita, itu dari kedua belah pihak itu kita boleh nih, salah satu caranya misalnya, kamu tuh merasa dicintai kalau aku ngapain sih? Dan kamu itu ngerasa nggak dicintai atau kamu ngerasa down banget tuh kalau aku lagi ngapain. Itu bisa jadi suami istri nggak sama loh.
gitu. Perlu Jadi, banget pertanyaan seperti itu ya. Iya, dan Oke, itu harus saling iya. tahu. Misalnya, aku tuh ngerasa dicintai banget kalau misalnya nih Mbak Zuli bahasa kasihnya hadiah. Aku tuh merasa kamu cintai banget kalau kamu tuh pulang bawa martabak aja. Itu ada aku dicintai. Tapi mungkin bagi suami dia itu tuh bukan bahasa kasih gitu loh. Dan aku tuh down banget kalau kamu tuh diem aja karena buat aku merasa jadi begini-begini. Padahal mungkin suaminya tadi nggak berpikir bahwa itu tuh membuat Mbak Zuli tuh jadi merasa tidak dicintai Diperhatikan, gitu loh. gitu. Jadi memang itu tuh harus dikomunikasikan Komunikasikan. hal-hal seperti itu. Tetapi Ini yang- faktor untuk ketahanan rumah tangga loh, Mas. Iya, Nah, nah penting kayak loh. lucu juga ini ke anakku nih. Anakku ada 2 kan. Aku tanya nih sama yang kecil, kamu merasa kalau mama itu cinta kamu kalau apa? Ya kayak gini, mama sering video call aku, mama ternyata itu bahasa cinta kasih. sama Oke. dia. Tapi anakku yang cewek bukan itu. Bukan itu. Dia kalau mama diem nggak kebanyakan. Berarti sama dengan anakku yang nomor 2 juga kayak gitu. Ibu tuh memang cantik kalau nggak banyak marah-marah. Jadi tipikalnya emang beda sekali gitu. Iya, iya, Tapi benar. ternyata berarti kalau aku bersikap sama si kakak itu nggak usah lebay karena kakak nggak suka. Lebay itu justru membuat dia risih. Tapi si oke. cowok, anakku cowok, Malah lebay seneng itu ngobrol. kasih sayang. Maka dia suka banget kalau Maka ibunya berarti lebay. 2 anak gitu. itu sifatnya mirip ke yang siapa nih dominannya gitu kan? Karena anakku cerminku gitu ya. Ini topik yang bagus sekali. Iya, Iya, cerminku. betul. Dan Gitu. berarti di usia pernikahan itu kan menentukan sukses dan tidaknya sebuah pernikahan ya. Sebenarnya Iya. usia matang pernikahan itu sampai usia berapa sih Dok Kalau secara matang mental? atau tidak, ya kita berangkat dari mana dulu. Kalau kita berangkat memang sudah dengan penuh ilmu, dengan banyak hal kita saling tahu dan mau bertumbuh, ya tidak butuh waktu lama kan untuk kemudian dikatakan matang gitu kan. Seperti gini, seperti dalam perkembangan anak. Orang itu bisa berpikir, berpikir harusnya orang umur 20 tahun itu sudah mandiri, sudah dewasa, tapi mungkin dia Apalagi kehilangan dalam Islam harusnya Ya, balik. dari Maksudnya balik. ini Iya. berbagai macam faktor. ya, tapi gitu kadang loh. nggak ada fase-fase perkembangan yang terlewati, tidak terpenuhi. Jadi misalnya usia 20 tahun tapi mungkin mentalnya masih usia 15 tahun. Iya. Ya sama lah pernikahan juga kayak Iya, gitu. benar-benar. Belum lagi ada nggak sih Dok sebetulnya kayak faktor-faktor traumatik masa lalu itu kan Nah. juga dibawa ya gitu kan Ya. oleh si person ini kan, misalkan dia melihat potret ibunya dulu seperti apa, ayahnya Iya, dulu benar. seperti apa, katanya konon itu juga menentukan merekam ya. merekam Ya, sehingga juga betul. menentukan harapan-harapan, Iya, kehabisan betul. haus dan Iya. lapar, hungernya si person ini terhadap cinta yang ia inginkan seperti apa. Nah itu Iya, kalau di benar-benar. ilmu kejiwaan apakah memang nyata pengaruh gitu dari Ya, sisi ya pastinya penelitian? gitu. Oh, Nah, karena oke. kan manusia tadi punya emosi. Nah, maka kalau kita ngomongin emosi nggak ada habisnya ya. Nanti kita di Sesi yang berikutnya sesi yang ya. lain kita akan ngobrolin emosi karena tadi terkait ini hubungan rumah tangga, dinamika rumah tangga Sebagai ini pemicu nggak emosi yang lepas, terbesar nggak ya, lepas gitu. dari dinamika emosi juga, Iya, dan benar kita sekali. akan ngobrolin nanti tentang emosi. Masya Wah, bakal kita bahas tentang masalah pernikahan yang lagi viral dan kita juga lebih matang lagi ya teman-teman semuanya. Jadi dalam menjalani ya. bener, Siapa nggak tahu usah teman-teman takut. juga dapat baterai nih ya untuk oke deh gitu. Iya. Aku Dan yang punya harus masalah ada terus teman juga di gitu. sana kalau masalah komunikasi ya. Memang semuanya dirasakan yang sama oleh kita-kita semuanya juga kan. Iya, jadi kalau teman-teman merasa sedang dalam hubungan yang rumit ya, dalam situasi rumah tangga yang aduh kok rasanya seperti ini, kenapa kok menderita atau dan lain sebagainya, teman-teman tuh nggak sendiri, semua manusia itu melalui Sama. fase-fase seperti itu. Bedanya adalah ada orang yang mau kemudian bertumbuh, belajar, kemudian menganalisa dirinya, kemudian mencari Berdamai, penyelesaian. Tapi ada juga orang-orang yang pilih terpuruk dalam situasi dan perasaannya yang seperti itu. Itu sebuah pilihan teman-teman. Betul Jadi apakah kita mau diem aja atau Yes. kita tetap bergerak, itu pilihan kita. Semangat Jadi, ya. dinamika pernikahan itu sebetulnya adalah sesuatu yang wajar gitu, nggak perlu juga kita lari dari hal tersebut. Justru insya Allah kalau kita melihatnya sebagai sesuatu yang positif, ini adalah kolam untuk kita bisa bertumbuh. Nah, Justru kita betul. bisa resiliensi itu ya, ketahanan itu iya, akan betul. terus Akan semakin terasah ya, kuat. Masya Iya. Allah. Yang paling penting kalau Oke. punya masalah jangan cerita kepada orang yang salah, tapi Nah, harus ceritalah ada kepada ilmunya. temannya yang memang udah Iya. punya ilmunya gitu. Iya. Biar nggak Bisa ujung-ujungnya menjadi baterai. salah gitu kan. Takutnya nggak jeluntrungke kan gitu, Iya. tetapi justru akan membuat kita bertahan dan bertambah ilmu. Oke Betul. teman-teman, kalau gitu sampai ketemu di edisi berikutnya dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.